Seharusnya yang hadir ada berapa orang? Oke, kalau mungkin karena pemberitahuannya cukup mendadak kali ya, jadi teman-teman yang lain tidak membaca pengumuman. Nggak apa-apa, nanti yang nggak hadir bisa melihat rekaman dari YouTube aja. Ini kelasnya udah kita rekam. Ya, nggak apa-apa, oke. Mungkin saya mulai saja kelas ini. Jadi sekarang pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran IPA. Eh, Perkenalkan, jadi nama saya Andri Pratama. Jadi saya berstatus sebagai pelajar di Taiwan di NTUST. Ada yang tahu nggak NTUST? NTUST itu di Taipei. Ini banyaknya orang tinggal di Taipei atau di luar Taipei nih teman-teman nih. Wah, banyak ini. Chungli. 2 minggu yang lalu saya ke Chungli main. Makan di restoran Chen Chen dekat stasiun. Pasti tahu ya. Ada yang di Taipei, ada yang di Taitung. Wah, ini jauh sekali ini di Kaohsiung. Di Kaohsiung lagi panas sekarang ya. Setiap hari panas terus kayak di Kaohsiung. Oke, jadi saya tinggal di dorm di asrama mahasiswa kampus. Saya asli Bandung. Asli Bandung. Ada yang dari Bandung nggak di sini? Kayaknya nggak ada yang dari Bandung ya di sini ya. Kemudian yang penting alamat email saya mohon dicatat. Jadi alamat email ini saya pergunakan untuk eh, mengumpulkan tugas ya. Oke, baik. Selanjutnya apa ini? Oh, jadi untuk perkenalannya dari saya mungkin cukup sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Alhamdulillah saya sudah nikah. Jadi sudah punya istri.
kok nggak ada videonya. Nah, ini videonya apakah perlu ditampilkan? Karena kalau videonya dinyalakan berarti jaringannya harus kuat, harus bagus. Pengen lihat Bapak, bisa lihat di Facebook bahwa ini. Oke, jadi untuk pertemuan pertama mungkin bisa saya nyalakan saja. Jadi supaya bisa mengenal. Facebooknya cari aja Andri Pratama, ada di mana? Grup. Kalau misalkan nanti di tengah-tengah pengajaran mengganggu kualitas suara atau lain sebagainya, mungkin akan saya matikan videonya ya. Jadi ya ini saya kalau misalkan nanti di jalan ketemu, ini kalau misalkan semuanya dibuka, yang Mbak juga dibuka, mungkin nggak akan kuat nanti bandwidthnya. Jadi otomatis saya nggak bisa lihat Mbak semua gitu, teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalkan kan, tapi kalau teman-teman udah lihat saya gitu, jadi kalau misalkan nanti di jalan ketemu ya boleh nyapa, nggak apa-apa. Insya Allah saya mengenali gitu. Tinggal sebutin aja Pak, nama saya ini, atau nggak Pak juga Mas, nggak apa-apa. Nama saya ini, saya murid di sini. Soalnya saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman dari kelas sebelah, dari kelas A ya. Ya kalau sekarang saya alhamdulillah sudah sudah sedikit banyak mengenal mereka gitu. Jadi udah ya sedikit apal gitu. Jadi kalau ketemu bisa mengenali gitu. Nggak bayar, cuman paling traktir bakso aja satu mangkok. Kalau mau undang temennya lewat message Wisjik gimana? Aduh, saya kurang tahu juga ini. Mendingan Mbak Mimi di message saja temennya di Facebook. Kayak ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, jadi saya akan menjelaskan sistem penilaian. Sistem penilaian. Ada deh sistem penilaian nanti. Oke, lanjut dulu aja. Jadi di pelajaran IPA ini kita akan mempelajari fenomena fisik ya. Yang pertama yang dipelajari itu adalah fenomena fisik, yaitu cabang ilmu dari fisika ya. Jadi ada dua yang akan kita pelajari. Pertama besaran dan kedua satuan. Kemudian ada satu cabang kimia, yaitu tentang zat dan wujudnya serta perubahan wujud dari zat-zat tersebut ya. Nah, nanti bab pertama kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Kemudian bab terakhir tentang zat dan wujudnya ya. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari cabang ilmu biologi. Ada 3 materi yang akan kita pelajari, yaitu pertama tentang makhluk hidup, yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup, yang ketiga tentang organisasi kehidupan ya. Nah, itu jadi total 5 bab yang akan menjadi makanan buat kita selama 1 semester ke depan.
Mudah-mudahan bisa kenyang. Kalau nggak kenyang nanti saya tambahin 1 bab lagi. Nah, jadi jadwalnya kira-kira seperti ini. Pertama, kita akan mempelajari besaran, satuan, dan pengukuran. Kemudian, maaf. Yang kedua, mempelajari ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup, ya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi. Ya, selamat malam, Mbak Harmiati. Nah, kemudian kita midterm. Jadi kita UTS dulu. Jadi bahan UTS ada 3 bab, ya. Besaran, ciri-ciri makhluk hidup, dan klasifikasi, ya. Ini ada Mbak Ipa. Ini Mbak Ipa, namanya siapa Mbak Ipa? Di kelas sebelah juga ada yang namanya Mbak Ipa nih. Sama gitu orangnya. Oke, midterm itu UTS. Rizky None, ini Mbak ya, bukan Mas ya. Ini ada Masnya nggak di sini ya? Kalau nggak salah ada yang namanya Mas Didit, belum hadir ya. Jadi midterm itu ini ujian tengah semester, Mbak Rizky. Kemudian organisasi kehidupan, dan yang terakhir zat dan perubahannya. Dan terakhir ya UAS, ujian akhir semester. Jadi ada 2 kali ujian. Nggak apa-apa Mbak. Ini Mbak Ipa namanya siapa Mbak? Masa dipanggilnya Mbak Ipa? Nah, penilaian. Jadi saya akan mengambil nilai dari 3 aspek. Nah, aspek yang pertama yaitu kehadiran dan partisipasi. Nah, jadi metode belajar saya ingin kita belajar metode belajarnya belajar aktif, ya. Jadi yang aktif di kelas ini bukan saya sendiri, tapi saya ingin teman-teman juga ikut aktif, ya. Nah, keaktifannya itu akan dinilai sebagai nilai partisipasi. Skornya 10%, ya. Skornya 10% dari total yang keseluruhan. Nah, kemudian aspek yang kedua, jadi partisipasi ini tidak selalu saya meminta, misalkan saya bertanya, kemudian teman-teman menjawab. Saya tidak menilai benar atau salahnya jawaban, tapi saya menilai ya teman-teman menjawab gitu. Jadi yang ngejawab salah 100 sama yang ngejawab yang nggak pernah menjawab, jadi yang menjawab salah 100 kali dengan yang nggak pernah menjawab sama sekali, itu nilainya lebih besar yang menjawab salah 100 kali gitu. Paham ya? Kenapa seperti itu? Ya, pertama sebagai tambahan nilai buat nilai akhir. Yang kedua, supaya suasana kelasnya hidup, ya, jadi nggak ngantuk. Dan yang ketiga, sebagai bahan evaluasi saya, apakah teman-teman mengerti dengan materi yang saya sampaikan atau tidak gitu, ya. Kemudian aspek berikutnya yaitu aspek tugas. Nah, aspek tugas ini porsinya sangat besar, 50% dari nilai total, ya. Jadi umpamanya misalkan ini ya,
Nah, ini midterm atau UTS dan UAS itu nilainya total 40% gitu ya. 40% artinya lebih besar tugas daripada UAS. Jadi saya harap teman-teman gak usah khawatir takut dapat nilai jelek gitu. Nah, benar itu Mbak Harmiati. Intinya punya semangat serta inisiatif gitu. Selamat malam Mbak Luna. Nah, ini saya kasih simulasi penilaian ya. Jadi umpamanya keaktifannya di sini nilainya 70 ya. Sering jawab walaupun salah gitu. Nah, kemudian tugasnya ngumpulin semua. Di rata-rata nilainya misalkan 90 ya. Nah, kemudian UTS-nya umpamanya UTS-nya saya sibuk Pak, jadi tidak fokus ya, jadi tidak fokus sehingga saya dapat jelek Pak, misalkan 50 gitu. Nah, kemudian pas UASnya saya bisa dapat lebih bagus sedikit jadi 60 gitu. Nah, ini dengan porsi nilai seperti ini Mbak tidak perlu khawatir ya. Nah, ini dia Mbak Sofia Karin. Jadi lagi kita bahas nih simulasinya kalau misalkan kayak gini gimana. Nah, ini 50 ditambah 60 dibagi 2 didapatkan jadi rata-ratanya 55 ya. Nah, 55 ini 55 ini dikalikan 40%. Dikalikan 40%. Nilainya 22 ya. Jadi nilainya ini 22 nih. Wah, kecil banget nih 22. Jangan khawatir karena silahkan dimaksimalkan nilai yang UAS ya. Yang UAS ini 90, porsinya 50%, artinya nilainya 45 di sini. Nah, kemudian di sininya karena aktif 70 dikali 10% jadi dapat 7. Nah, ini nilai raportnya berapa? Nah, nilai raportnya itu hasil jumlah dari 7 ditambah 45 tambah 22 ya. 7 tambah 45 tambah 22. Hasilnya 74 ya. Ini 74 bagus nggak nilainya? 74 itu nilainya sudah kategori bagus ya. Jadi kalau 60 itu cukup, kalau 70 itu udah bagus. Nah, jadi kenapa nilainya kan ujiannya jelek ya, tapi bisa ketolong sama tugas. Nah, udah gitu ditambah lagi bonus keaktifan. Kalau nggak aktif, misalkan diem aja sepanjang kelas, ya kan ini hilang jadinya nih. Takut salah gitu ngejawabnya, jadi nggak mau jawab, jadi 0. Nah, berarti kan kehilangan 7 poin. Jadi 74-nya dikurangi 7. Jadinya sisanya cuma 67. Nah, 67 ini baru kategori cukup ya. Belum kategori bagus. Jadi keaktifan juga bisa menolong ya. Jadi saya mengharapkan sekali lagi teman-teman berpartisipasi aktif di dalam kelas ini ya. Jadi partisipasi aktifnya itu bisa menjawab dan juga bisa bertanya ya. Tadi Mbak Sofia Karin bilang kalau nggak bisa gimana? Ya bertanya di kelas. Insya Allah saya akan menjelaskan sebaik mungkin ya. Sampai teman-teman bisa memahami penjelasan saya.
Kalau tanyanya udah 3 kali belum ngerti-ngerti gimana? Mudah-mudahan pas saya jelasin ketiga kalinya teman-teman bisa ngerti gitu ya. Bapak Mas Pak Andri bakal marah nggak kalau banyak nanya? Nggak. Mudah-mudahan saya sabar, insya Allah saya sabar ya untuk menjelaskan berulang kali, nggak apa-apa ya. Oke, jadi begitu. Oh ya, satu lagi, mungkin saya akan memberikan bonus untuk ketepatan mengumpulkan tugas. Jadi kalau saya rata-rata ngasih tugasnya begini misalkan ya, malam ini saya kasih tugas, kita ketemu kan minggu depan. Saya kasih waktu 1 minggu, jadi 1 minggu sampai sebelum kelas dimulai ya. Nah kalau kelas dimulai teman-teman baru ngumpulin tugas gimana? Ya nggak apa-apa, nilai tugas tersebut tetap akan saya nilai gitu, nggak dikurangi gitu. Tapi kalau jadi yang ngaret nggak dikurangi, tugasnya juga tetap dinilai gitu. Yang ngaret gitu ya, kan ya saya paham bahwa semua kita juga sibuk, saya juga sibuk gitu. Kita semua sama-sama berjuang di saat kita bekerja gitu ya. Nah, jadi saya memberi toleransi kepada yang ngaret gitu. Tugas apaan ya? Tugas nanti kita lihat tugasnya. Mungkin satu semester cuma 4 kali tugas, nggak banyak ya. Nah, eh, tapi yang mengumpulkannya tepat waktu itu yang saya kasih bonus gitu, ya. Jadi ngaretnya nggak apa-apa. Ngaret sih nggak apa-apa, nggak akan saya kasih minus, nggak akan saya kurangi nilainya. Nilainya akan tetap saya nilai gitu. Cuman untuk yang bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, saya memberi penghargaan lebih gitu. Yaitu jadi ketepatan dikasih bonus ya. Oke, jadi itu sistem penilaian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi untuk berpartisipasi aktif ya di kelas saya. Jadi ya saya sangat mengutamakan interaksi dengan teman-teman sekalian supaya itu akan menjadi feedback bagi saya ya. Ya, begitu. Ya, ngaret itu bisa ngulur-ngulur sengaja atau mungkin teman-teman semua sibuk gitu, nggak ada waktu kerja sampai malam, malam capek udah gitu istirahat, belum lagi ada pelajaran-pelajaran lainnya gitu. Sehingga belum sempat ngerjain tugas. Itu saya kasih toleransi nggak apa-apa. Yang penting ngumpulin ya. Oke, selanjutnya apa nih? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Pak, kalau misalkan saya telat masuk gimana? Nggak apa-apa ya. Jadi telat masuk nggak apa-apa. Yang penting masuk gitu. Biar nggak terlalu ketinggalan. Nah, yang lainnya gimana? Yang ketinggalannya, yang telatnya? Itu nanti setiap selesai mengajar, insya Allah saya akan mengupload video mengajar saya ke dalam YouTube ya. Dan linknya akan saya sampaikan di grup. Nah, nanti yang ketinggalan-ketinggalan itu lihat lagi video pelajarannya. Misalkan telat setengah jam ya, setengah jam pertamanya lihat video. Yang kedua, saya tambah juga sarananya dengan mengupload catatan-catatan ketika saya mengajar. Jadi kayak handout nih, sekarang saya punya handout PowerPoint ini nanti akan saya upload ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya, kemudian bisa mempelajari ulang dan juga bisa sebagai tambahan materi pengajaran ketika belajar mau UAS ya atau UTS. Dalam seminggu saya cuma masuk 1 kali. Setiap hari Senin saja saya mengajar 3 jam pelajaran. Jadi dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Mudah-mudahan bisa semangat nih belajar sama saya 2 jam, soalnya lama ya. 120 menit. Nanti mungkin di tengah-tengah jam pelajaran saya akan memberikan waktu istirahat sekitar 5 atau 10 menit ya.
Ya, kalau misalkan ingat dengan pelajaran IPA, kangen dengan pelajaran IPA, bisa lihat video aja nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya akan masuk ke materi yang pertama. Kalau mau minum silakan. Kalau mau minum silakan. Minum boleh sambil makan juga nggak apa-apa, cuman yang nggak boleh sambil tidur ya. Apalagi kalau sambil tidur, tidurnya ngorok kedengeran ke sini. Itu tambah nggak boleh. Oke, saya lanjut saja langsung ya masuk ke materi yang pertama. Waduh, ini kenapa ini kok begini ya? Sebentar, coba saya upload yang baru. Ini kacau ini. Mudah-mudahan jaringannya bagus, cepat diuploadnya. Jadi saya akan materi pertama yaitu mengenai besaran dan satuan ya. Nah, ada nggak yang ingat atau yang tahu apa itu besaran dan apa itu satuan? Oh iya, saya tanya. Teman-teman udah dapat buku belum ya? Belum. Oh ya udah. Oke, ini mudah-mudahan yang ini lebih baik. Waduh, sama aja ini. Gimana nih? Oke, kalau gitu saya tulis saja. Oh, oh ternyata saya bisa langsung ke sini. Ya. Ya, coba pertanyaan pertama nih dari saya. Ada yang tahu nggak apa itu besaran? Ada yang tahu nggak apa itu besaran? Tidak tahu, belum tahu. Oke. Jadi yang dimaksud dengan besaran adalah ukuran fisik suatu benda yang dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitas. Ya. Jadi di sini ada tiga kata kunci. Ya. Ada tiga kata kunci. Saya coba pakai warna merah, bisa, alhamdulillah. Maaf, saya pakai warna merah biar jelas. Ya. Jadi ada tiga kata kunci, yaitu fisik, diukur,
Nah, dinyatakan secara kuantitas. Ya. Nah, ini 3 kata kunci dari besaran. Ya. Jadi sekali lagi, besaran itu adalah ukuran fisik suatu benda yang dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitas. Nah, contohnya bagaimana? Ya, contohnya ini. Aduh, kacau bener. Kenapa dia bolehnya begini? Oke, contohnya begini. Misalkan katakanlah saya memiliki balok. Nah, ini misalkan sebuah balok. Balok ini memiliki ukuran fisik yang dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitas. Nah, apa itu ukuran fisik? Ya di sini tentunya kalau sebuah balok memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, mana yang disebut dengan besaran? Yang disebut dengan besaran adalah si panjang ini dan lebar ini. Ya. Jadi dia ukuran fisik. Ya, fisiknya kan kelihatan ya bahwa ini panjangnya diukur dari titik A sampai ke titik B. Kemudian lebarnya dari titik B ke titik C. Ya. Dan bisa dinyatakan secara kuantitas. Ya. Apa itu kuantitas? Kuantitas itu nilai. Ya. Contoh, jadi kalau panjangnya katakanlah misalkan di sini 100 cm. Kemudian lebarnya di sini umpamanya 30 cm. Nah, ini artinya panjang dan lebar ini bisa diukur ya, dan dinyatakan secara kuantitas. Nah, kuantitas ini punya bukan lawan kata, tapi mungkin teman-teman bisa sering mendengar kata-kata kuantitas dan kualitas. Ya. Ada kata-kata kuantitas dan kualitas. Apa bedanya? Bedanya sini. Bedanya ada di slide selanjutnya ya. Jadi besaran ini ada dua ya. Besaran ini ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan besaran fisika. Ya. Jadi dua jenis besaran. Sebentar. Nah, jadi dari cara mengukurnya itu ada dua jenis besaran, yaitu yang pertama besaran disebutnya besaran fisika. Nah, besaran fisika ini adalah besaran
yang bisa diukur secara kuantitas tadi ya. Contohnya apa? Tadi udah saya sebutkan, misalkan panjang, kemudian lebar, kemudian apa lagi contohnya? Nah, tinggi, Mbak Winnie tinggi, kemudian apa lagi? Kalau panjang dikalikan lebar jadinya apa? Panjang dikali lebar itu rumus apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Rumus luas ya. Jadi luas juga termasuk ke dalam besaran fisika ya. Kenapa? Karena itu tadi dia memenuhi syarat bahwa bahwa luas ini bisa diukur secara kuantitas ya. Dan itu merupakan ukuran fisik gitu. Nah, kemudian ada satu jenis besaran lagi ya. Jadi jenis yang pertama besaran fisika. Jenis yang kedua, kalau ada besaran fisika, yang satunya berarti besaran non fisika. Nah, ada yang tahu nggak bedanya apa nih antara besaran fisika dan besaran non fisika? Tentunya besaran non fisika ini merupakan lawan dari besaran fisika. Jadi kalau tadi besaran fisika ini bisa diukur secara kuantitas, maka non fisika ini hanya bisa diukur secara kualitas saja ya. Contoh secara kualitas ya. Contoh pengukuran secara kualitas. Misalkan indah. Nah, indah ini nggak bisa diukur secara kuantitas. Dia cuma bisa diukur secara kualitas, dan ini sangat terkenal sekarang ya. Jadi diukurnya indah. Pemandangannya indah. Indah tuh indah banget atau indah aja. Nah, segimana indah sih? Bingung gitu kan. Contoh lain, misalkan cantik. Nah, ini juga nggak bisa diukur secara kuantitas ya. Hanya bisa diukur secara kualitas ya. Contoh lain misalkan bagus ya, kemudian itu tadi amazing. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari besaran non fisika ya. Tidak ada nilai tertentu yang bisa diterapkan kepada besaran non fisika. Kalau disebut tidak terbatas, korelasinya kayaknya agak sedikit berbeda ya. Karena bukan tidak terbatas, tapi di sini tidak ada satu satuan yang bisa menyatakan seberapa bagus atau seberapa cantik atau seberapa indah gitu ya. Kalau di sini besaran fisika jelas. Jadi panjang. Seberapa panjang sih? Misalkan ditanya, saya punya karpet, karpetnya panjangnya berapa? Kita bisa menyatakan, ya selamat malam, ini Mbak Morty ya, Mbak ya, Mbak apa Mas? Kita bisa menyatakan bahwa karpet ini panjangnya 100 cm kah atau 20 cm kah gitu. Nggak bilang karpetnya panjang nggak? Panjang seberapa panjang? Panjang banget gitu.
Nah, itu panjang banget itu tidak terdefinisi ya. Sedangkan kalau misalkan di besaran non fisika nggak ada indahnya nilainya 10 atau indahnya berapa gitu ya. Amazing itu apa artinya? Amazing itu artinya luar biasa gitu. Oke, sampai sini konsepnya sudah bisa ditangkap antara besaran fisika dan besaran non fisika. Kalau impossible itu bukan besaran saya pikir. Jadi begini ya. Gini. Misalkan kalau saya mendefinisikan saya butuh karpet umpamanya. Nah, kita bisa menyatakan dimensi dari karpet tersebut ya. Nah, itu disebutnya besaran fisika. Nah, kemudian saya mau minta misalkan tolong belikan saya sebuah tas yang bagus. Nah, bisa nggak dinyatakan secara kuantitas seperti apa tas yang bagus itu? Mungkin bagusnya saya dengan bagusnya Mbak Rizky None beda ya. Jadi menurut saya tas ini bagus, tapi belum tentu kata Mbak Rizky tas itu bagus gitu. Nah, besaran bagus ini bisa diterapkan kepada tas. Tapi kalau kepada mendimensikan sebuah karpet nggak bisa. Jadi saya minta karpet dengan luas 100, dikasihnya karpet yang bagus. Nah, itu nggak nyambung gitu. Bisa dipahami sampai sini nggak? Perbedaan antara besaran fisika dan besaran non fisika. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Ini tadi udah saya lewat. Nah, kita akan lebih banyak fokus kepada besaran fisika ya. Nah, bingung saya ini kenapa kok jadinya kayak gini semua ya. Jadi ukuran fisik. Nah, berarti harus diukur. Untuk menyatakan ukuran tersebut kita harus bisa mengukurnya ya. Ya contoh tadi misalkan saya minta tolong dibawakan karpet dengan panjang 100 meter. Nah, berarti 100 meter panjang bener. Katakanlah 100 cm ya. Nah, berarti untuk memenuhi kriteria yang saya inginkan, teman-teman harus bisa mengukur karpet tersebut ya. Mengukurnya pakai apa? Kalau mengukur panjang pakai apa? Nah, penggaris gitu kan. Nah, penggaris ini meteran ya. Itu contohnya. Nah, jadi sekarang kita harus bisa mengukur ya. Ngomong-ngomong, apa itu mengukur? Ada yang tahu nggak? Ya. Nah, tujuannya itu
mencari panjang lebar supaya tahu panjang ukurannya, itu tujuan dari mengukur. Nah, definisi mengukur itu sendiri apa? Biar tahu jumlahnya, itu tujuannya. Enggak apa-apa Mbak, ya ini Mbak Aisyah Zahin. Nah, jadi yang disebut dengan mengukur adalah, nah, ini yang disebut dengan mengukur. Jadi kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Ya. Jadi kata kuncinya ada 3, yaitu membandingkan. Ya. Membandingkan suatu besaran dengan alat ukur. Jadi untuk mengukur kita butuh alat ukur dengan yang digunakan sebagai satuan. Jadi saya mau tanya, kalau misalkan saya mengukur panjang sebuah karpet 100 meter di Taipei. Nah, kalau misalkan di Chungli diukur juga sebuah karpet 100 meter juga. Panjangnya sama enggak? Karpet yang diukur di Chungli 100 meter dengan karpet yang diukur di Taipei 100 meter, panjangnya sama enggak? Sama. Nah, sekarang panjang 1 meter karpet di Taiwan dengan panjang 1 meter karpet di Indonesia sama enggak? Sama juga. Nah, jadi artinya alat ukurnya harus standar, ya. Dijadikan sebuah acuan, alat ukur ini akan dijadikan sebuah acuan dan menyatakan besaran tersebut memiliki nilai yang disebut dengan satuan, ya. Jadi kalau misalkan ditanya ini panjang karpetnya berapa? 100. Nah, 100-nya 100 apa gitu. 100 cm dengan 100 km tentunya berbeda, ya kan? Nah, jadi satuannya juga harus jelas, ya. Jadi di sini ada 3 kata kunci, yaitu membandingkan, alat ukur, dan satuan, ya. Contohnya bagaimana? Mudah-mudahan ada nih contohnya. Alhamdulillah ada. Nah, contohnya ini. Ini yang saya lingkari warna merah namanya apa? Pensil. Nah, pensil ini di gambar ini mau diapain? Pensil ini di gambar ini mau diapakan? Yang mau diukur, ya. Apanya yang diukur? Yang diukur panjangnya. Kemudian belum sampai ke situ. Ini kita lagi ngomongin pensil dulu nih, Mbak Sofia. Apanya yang diukur? Panjangnya. Diukur dengan menggunakan apa? Penggaris. Jadi di sini yang diukur adalah panjangnya. Panjang ini adalah besaran yang ingin kita ukur, ya. Ini adalah besarannya. Tadi kan definisi dari mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran
dengan alat ukur yang digunakan sebagai acuan satuan gitu ya. Nah, ini besaran yang mau diukur apa? Panjang. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya penggaris ya. Alat ukurnya penggaris. Nah, satuannya apa kira-kira nanti? Ya, selamat malam Mbak Luna. Satuannya apa? Satuannya sentimeter. Oke. Jadi besarannya panjang, alat ukurnya penggaris, satuannya sentimeter. Nah, sekarang gambar yang kedua nih. Bayinya lagi diapain? Gambar yang kedua, ditimbang. Nah, besarannya apa besarannya? Besaran yang diukurnya apa? Pertanyaan saya, besaran dengan kilogram itu besaran apa satuan? Satuan ya. Nah, sekarang besarannya. Kilogram itu satuannya. Kalau besarannya apa? Nah, itu Mbak Mimi betul. Jadi satuannya adalah berat. Maaf. Besaran yang diukurnya adalah berat. Jadi besaran yang diukur di gambar nomor 2 adalah berat. Sedangkan satuannya tadi apa? Satuannya kilogram. Nah, sekarang gambar nomor 3. Gambar nomor 3, bayinya lagi diapain? Nah, oke, besarannya apa? Besarannya apa nih? Mbak Winnie masih kebalik nih Mbak Winnie. Mbak Mimi, Mbak Sri mantap nih. Mbak Sofia Karin, besarannya apa yang diukur? Waduh, Mbak Aisyah nggak bisa lihat ya. Kalau gitu ntar Mbak Aisyah ngeliat aja ya di videonya. Habis ini saya rekam videonya. Jadi besaran yang diukur adalah suhunya. Sedangkan satuannya waduh, lupa saya ini satu nih. Satuannya termometer itu alatnya atau satuannya? Alat. Jadi satuannya adalah derajat Celcius. Alat ukurnya termometer ya. Kalau nomor 2 alat ukurnya apa? Yang nomor 2 alat ukurnya apa? Timbangan ya. Nah, jadi
Udah kebayang belum? Apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa itu alat ukurnya? Udah, jangan kebalik. Jadi nanti kalau misalkan saya tanya besarannya apa, ya jawabannya yang ini, yang panjang, berat, suhu. Kalau satuan yang mana? Satuan ya sentimeter, kilogram, celcius. Alat ukurnya mana? Penggaris, timbangan, dan termometer. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Mbak Airin, nggak pahamnya di mana Mbak Airin? Boleh Mbak Mimi. Nah, jadi gini, saya review lagi sedikit. Ya. Saya pakai catatan yang baru. Ya. Kita membahas yang disebut dengan besaran. Nah ini, oh nggak ngertinya satuan ya, oke, saya ulangi lagi. Jadi apa itu besaran? Ukuran fisik ya suatu benda yang dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitas. Nah, intinya di sini ya. Jadi ukuran fisik ya. Kalau ukuran fisik itu ya kita bisa ukur ya. Dan kemudian bisa kita nyatakan secara kuantitas. Contohnya ukuran fisik itu apa? Contohnya ukuran fisik itu ya tadi panjang, luas, lebar. Nah, ukuran non fisik apa? Indah, cantik, beautiful, bagus. Nah, itu semuanya adalah sesuatu yang sifatnya sangat relatif ya. Tidak bisa diukur dan tidak bisa dinyatakan secara kuantitas ya. Ya contoh misalkan tadi saya kasih contoh kalau misalkan saya minta dibelikan sebuah tas. Mungkin kata Mbak Sofia Karin tas A ini bagus, tapi kata Mbak Rizky None yang tas B lebih bagus gitu. Kenapa? Karena bagusnya itu relatif ya, bisa bagus aja atau bagus banget atau gimana gitu. Sedangkan contohnya kalau misalkan saya minta tolong dibawakan karpet dengan panjang 1 meter. Nah itu jelas ya, panjangnya berarti harus 1 meter kalau diukur dengan alat ukurnya ya. Misalkan Mbak Sri Lestari bawanya karpetnya cuma 98 cm ternyata, Mbak Winnie bawanya 1 meter. Nah yang benar yang mana? Yang Mbak Winnie gitu. Jadi jelas. Nah untuk itu maka kita harus bisa mengukur ya. Nah harus bisa mengukur. Jadi kalau besaran itu tadi contohnya apa? Nah contohnya tadi ada panjang, kemudian ada lebar, kemudian ada tinggi, terus waktu, suhu. Ini contoh besaran. Nah sedangkan untuk mengukur ya, jadi mengukur. Nah mengukur itu apa? Mengukur itu adalah kegiatan
membandingkan besaran dengan alat ukur yang digunakan sebagai sebentar Mbak Sofia Karin nanti ya, membandingkan sebagai acuan satuan banding. Nah, jadi ada kata kunci membandingkan, kemudian kita butuh alat ukur dan butuh satuan. Nah, jadi tadi panjangnya berapa? Nah, untuk mengetahui seberapa panjangnya kita butuh alat ukur. Diukur umpamanya dengan meteran, dapat angka 100. Nah, untuk menyatakan 100 itu menjadi sebuah standar acuan, maka kita butuh satuan. 100-nya 100 apa? Karena 100 cm dan 100 km berbeda gitu. Nah, ini yang disebut dengan menyatakan secara kuantitas ya. Jadi kuantitas itu jelas terdefinisi angkanya. Jadi besaran ini mempunyai panjang 100 dengan satuan cm ya. Yang mana 100 cm ini mau di Taiwan, mau di Indonesia, mau di Eropa itu besarnya sama ya. Karena kita punya standar yang disepakati berapa panjang 100 cm itu. Nah, kuantitas ini lawannya apa? Kualitas ya. Jadi teman-teman pernah dengar yang namanya kuantitas dan kualitas. Nah, kualitas ini yang tadi saya kasih contoh. Contohnya kualitas ini adalah misalkan bagus ya. Atau beginilah, saya ambil contoh misalkan ganteng. Nah, gantengnya seorang pria menurut wanita satu dan wanita kedua pasti berbeda gitu. Mungkin si Lee Min Ho ini kata Mbak Sofia ganteng gitu, tapi kata Mbak Rizky masih gantengan PSBY daripada Lee Min Ho. Nah, kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena tidak ada ukuran standarnya gitu. Jadi seperti itu kualitas ya. Kalau kuantitas ada acuannya, kalau kualitas sifatnya relatif. Ada yang mau ditanyakan lagi tadi yang nggak ngerti siapa ya? Mbak Airin. Mbak Airin gimana Mbak Airin? Sudah paham belum Mbak Airin? Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai mana? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ukuran? Ya. Jadi ada 3 teknik yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran. Ya. Teknik yang pertama adalah menghitung. Menghitung. Nah, menghitung ini maksudnya ya nanti saya kasih contoh lah. Yang kedua formula dan yang ketiga estimasi. Kalau untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Nah, yang pertama menghitung ya.
Jadi contoh yang pertama umpamanya jumlah murid dalam kelas. Saya misalkan tanya, ada berapakah jumlah murid yang hadir pada malam ini di pelajaran IPA? Ada berapa? Ada 9. Nah, 9 itu gimana caranya bisa tahu 9? Dihitung ya, dihitung. Jadi satu ada Mbak Winnie 1, Mbak Sri Lestari 2, Mbak Sofia Karin 3, Mbak Rizky None 4, dan seterusnya sampai Mbak Aisyah. Wah, ini ada masjid di Ismanto nih, ada emas 1 orang nih ternyata, nggak tahu datangnya nih. Tahu-tahu udah ada nih Mas Didit. Oke, jadi ada 9 orang ya di kelas kita saat ini. Itu dengan cara dihitung. Nah, contoh lainnya apa? Misalkan untuk menentukan ukuran dengan cara menghitung jumlah penumpang dalam mobil. Nah, ini kita dapatkan juga dengan cara menghitung. Coba sekarang contoh yang ketiga, siapa yang bisa kasih contoh? Jumlah apa? Jumlah anggota bisa. Atau menghitung piring yang ada di rak bisa juga. Jumlah gaji boleh. Jumlah penduduk misalkan ya. Nah, itu dengan teknik yang disebut dengan menghitung. Kemudian yang kedua, formula. Nah, formula ini didapatkan dengan menggunakan rumus ya. Contoh misalkan saya ingin tahu berapakah luas dari lapangan basket yang ada di gambar. Luasnya berapa? Maka kita harus menggunakan rumus menghitung luas. Ada yang ingat gak rumus menghitung luas apa? Panjang kali lebar. Ya, betul. Jadi di sini ingin menghitung luas berarti pakai panjang kali lebar. Nah, ini dengan menggunakan formula. Nah, kalau yang contoh kedua, ini mau menghitung apa ini? Mengukur apa? Ya, besaran yang dihasilkannya apa? Dari hasil panjang kali lebar kali tinggi, besaran yang didapatkannya apa? Nah, itu dia Mbak Mimi. Jadi kalau di contoh nomor 1 ya, dari panjang dikalikan lebar, kita akan mendapatkan luas ya. Jadi besaran yang diinginkannya adalah luas ya. Dihitung dari menghitung panjang dan lebar dulu. Nah, yang kedua, ini kita menghitung panjang dikali lebar, kemudian dikalikan tinggi. Maka hasilnya apa tadi? Volume. Nah, kalau satuannya luas
Ada yang tahu nggak apa satuannya luas? Maaf. Kalau satuannya luas ada yang ingat nggak? Meter apa? Ah, nih Mbak Harmiati nih juragan tanah kayaknya nih. Hektar mainannya nih. Satuan luas yaitu meter persegi ya. Kalau satuan volume, kalau satuan volume apa? Meter kubik. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya tentang satuan ini ya. Oke. Jadi teknik yang pertama tadi teknik apa namanya? Teknik yang pertama tadi disebutnya teknik apa? Menghitung ya. Yang kedua teknik formula. Yang ketiga estimasi. Atau ada yang tahu nggak apa itu estimasi? Ada yang tahu nggak apa itu estimasi? Estimasi itu perkiraan. Perkiraan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, nah, kapasitas ruang gedung A 2 kali gedung B. Jadi yang lebih luas mana? Gedung A atau gedung B? Gedung A atau gedung B nih? Ada kubu Mbak Airin sama Mbak Rizky None. Kedudukan sementara 2 sama. Gedung A atau gedung B nih yang lebih luas? 32 diperkuat sama Mbak Sofia Karin. Naik jadi 42 nih Mbak Winnie ikut gedung A. Oh ini Mbak Rizky None merevisi jawaban ya. Udah jawab belum? Oh belum. Gedung A, jadi yang lebih luas gedung A ya. Gedung A ini luasnya 2 kali gedung B. Jadi misalkan gedung B luasnya ada 100 meter persegi, maka gedung A luasnya berapa? 200 ya, karena 2 kalinya. Nah ini contoh dari estimasi. Misalkan udah diketahui, jadi syaratnya adalah sudah diketahui dulu pembandingnya. Pembandingnya di sini gedung B ya. Gedung B ini udah diketahui dulu berapa luasnya, 100 meter persegi. Gedung A berapa sih? Daripada ngukur, oh dikira-kira, diestimasi bahwa 2 kalinya lah gitu. Tapi ini masih bisa dinyatakan secara kuantitas ya.
walaupun menggunakan perkiraan, jadi dia tetap bisa dinyatakan secara kuantitas. Oke, contoh lainnya, kakak saya lebih tinggi setengah kali dari tinggi saya, atau kecepatan mobil 4 kali kecepatan beca. Jadi yang lebih cepat mana, mobil atau beca? Mobil. Ya. Oke, coba sekarang sebutkan 3 teknik yang bisa digunakan untuk mengukur suatu besaran. Apa aja? Tiga teknik yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah besaran. Oke. Ini lagi-lagi yang benar Mbak Mimi nih. Jadi 3 teknik yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah besaran, yaitu ini menghitung, formula, dan estimasi ya. Kalau Mbak Rizky None jawab satuan ya. Pertama jawab alat ukur, kemudian jawab satuan. Nah, alat ukur itu merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan besaran ya, digunakan sebagai satu acuan. Nah, satuannya itu apa? Ya standar acuannya. Jadi contoh misalkan di sini ya. Kita mau menghitung luas ya. Pertama kita butuh panjang. Jadi diukur dulu panjangnya berapa nih. Yang ini panjang. Nah, panjang ini diukurnya dengan alat ukur apa namanya? Panjangnya diukur dengan alat ukur apa? Penggaris. Meteran bisa. Oke, kita balik lagi nih ke atas. Mana itu tadi ya? Kita review ulang.
Oke, ini sekarang kita lihat gambar yang pertama. Ini gambar ke-1. Yang ada di gambar ke-1 ini apa namanya? Ini yang saya lingkari apa namanya? Pensil. Pensilnya lagi di apa ini di gambar nomor 1 nih? Sorry, ada teman saya mau ganti celana jadi disensor dulu ya videonya. Bau ini nggak ada, ntar lihat video ya bau ini ya. Mau diukur. Oke, mau diukur. Yang diukur apanya nih? Yang diukur panjangnya. Alat ukurnya apa? Penggaris. Satuannya apa satuannya? Satuannya salah. Oke, kita balik lagi. Ke definisi mengukur. Jadi ada 3 faktor yang terlibat dalam sebuah proses pengukuran ya. Yang pertama di sini adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi di sini ada besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi ada 3 kata nih teman-teman. Besaran, alat ukur, satuan ya. Besaran, alat ukur, dan satuan. Oke. Jadi jangan kembali lagi nih ya. Ada tiga kata kunci, yaitu pertama ada besaran, kedua ada alat ukur, dan ada satuan ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke gambar yang tadi. Di sini ada sebuah pensil ya, sedang diukur. Saya tanya, besarannya apa? Besaran yang diukurnya apa? Besaran yang diukurnya panjang atau sentimeter? Panjang. Jadi apa itu besaran? Nah, apa itu besaran? Besaran itu adalah ukuran fisik ya, suatu benda yang dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitas.
Jadi besaran itu ukuran fisiknya, ya. Kalau sentimeter itu ukuran fisik bukan. Bukan, ya. Jadi ukuran fisiknya itu tadi saya sudah kasih contoh. Nah, ini besaran ini ada dua jenis, yaitu besaran fisika dan besaran non fisika. Ya. Nah, besaran fisika ini adalah besaran fisika ini adalah ukuran fisik dari sebuah benda yang bisa diukur secara kuantitas gitu. Nah, ini contohnya, contoh dari besaran. Ada panjang, lebar, tinggi, luas, kemudian ada suhu dan ada waktu nanti ya. Nah, oke, itu jadi yang disebut dengan besaran ya. Nah, besaran ini kalau saya bilang, saya tanya misalkan nih, handphonenya Mbak Sri Lestari panjangnya berapa? Nah, kalau jawaban, kan untuk menjawab pertanyaan saya, Mbak Sri Lestari ini butuh mengukur ya. Mengukur panjang si handphone ya. Diukurnya dengan apa? Dengan penggaris. Pak, saya udah ukur panjangnya itu panjang banget. Salah apa betul yang seperti itu? Salah ya. Kenapa? Karena harus bisa diukur secara kuantitas ya. Kuantitas itu apa? Ya dinyatakan. Misalkan umpamanya panjangnya 80. 80 apa? Nah, kalau jawab 80 aja juga belum jelas gitu. Karena kalau saya bilang, oh 80 ya Mbak, berarti 80 km. Nah, 80 km itu panjangnya segimana? Sangat jauh gitu. Kalau 80 km ini mungkin jarak Taipei ke mana ya? Ke Tamsui mungkin. Nah, supaya jelas ditambahkan satu faktor lagi, satu aspek lagi yang disebut dengan satuan, yaitu sentimeter. Jadi 80 cm. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke pensil ya. Balik lagi ke pensil. Mana pensil tadi? Nah, ini sekarang pensil. Nah, kira-kira yang diukur, besaran yang diukur dari pensil ini apa? Besarannya besaran apa nih yang lagi diukur? Sip, panjang. Kemudian satuannya apa? Sentimeter, mantap. Kemudian sekarang nomor 2. Nih, si bayi lagi diukur apanya? Si bayi, besaran yang diukur dari bayi ini apa? Nomor 2 nih Mbak. Mbak Aisyah nomor 2. Berat badan. Nah, itu besarannya. Sedangkan satuannya, mantap. Satuannya nih, kilogram, mantap. Ya nggak apa-apa Mbak Isa. Sip. Alat ukurnya apa? Jadi si bayi diukur, alat ukurnya apa? Timbangan. Nah, sekarang yang nomor 3.
Yang nomor 3 nih, nomor 3. Besaran yang diukurnya apa? Besaran yang diukurnya apa? Suhu ya, yang betul besaran yang diukurnya suhu badan. Kemudian satuan dari besarannya apa? Ah, mantap. Derajat Celcius. Sip. Sedangkan alat ukurnya apa namanya? Termometer. Oke, sekarang udah paham nih. Apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa alat ukur? Udah paham belum? Jangan ketukar lagi. Mbak Aisyah nanti ini ya Mbak ya, lihat video biar bisa lihat gambarnya. Nah, oke, sekarang saya lanjut lagi ke pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang tadi, sebutkan 3 metode yang bisa digunakan untuk menentukan sebuah ukuran. 3 metode yang bisa digunakan untuk menentukan sebuah ukuran. Apa aja? Oke. Mantap. Mantap. Wis. Ini testimoni nih. Ceritanya salah ketik atau gimana nih Mbak Eri nih? Oke. Kebiasaan Facebook kayaknya. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, nah ini ya yang tadi. Jadi ada sebuah besaran, umpamanya panjang, di sini satuannya meter. Kemudian luas satuannya meter persegi. Kemudian berat satuannya kilogram, ya. Nah, sekarang ya, jenis satuan ini ada 2, ya. Pertama disebutnya satuan baku, yang kedua disebutnya satuan tidak baku, ya. Ada yang bisa memberi contoh nggak, atau bisa memberi pengertian apa itu satuan baku dan apa itu satuan tidak baku?
Kalau nggak bisa menjelaskan pengertian, kasih contoh aja. Satuan baku itu kayak gimana, tidak baku itu kayak gimana. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Satuan baku dulu deh, satuan baku. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Wah, mantap tuh. Berat. Wih, sebentar. Kalau berat itu satuan atau besaran? Nah, besaran kan? Yang saya tanya ini satuannya nih. Jadi contohnya nih, kalau yang baku itu meter, kemudian liter, kemudian gram. Sedangkan yang tidak baku, contohnya hasta, jengkal, depa. Nah, ini dari 3 contoh ini, masing-masing 3 contoh baku sama masing-masing 3 contoh tidak baku. Ada yang bisa mendefinisikan nggak perbedaan antara satuan baku dan tidak baku ini apa? Ada yang bisa membedakan nggak? Baku lebih nyata atau kuantitas? Yang lain, gimana yang lain? Kata Mbak Winnie, baku itu lebih nyata atau kuantitas? Satuan perkiraan kalau tidak baku, kata Mbak Aisyah. Baku lebih nyata, kata Mbak Harmiati. Nah. Jadi perbedaannya adalah yang paling prinsip ya. Perbedaan yang paling prinsip di sini, yang ini satuan baku ini bersifat standar. Yang tadi saya kasih contoh. Karpet atau tali yang panjangnya 1 meter di Taipei sama tali yang panjangnya 1 meter di Kaohsiung, sama apa beda? Sama ya. Nah, sekarang misalkan saya mengukur sebuah tali ya. Jadi saya bikin tali nih, misalkan tali saya ukur panjangnya 10 jengkal, saya udah gitu saya potong. Nah, kemudian si Mbak Airin juga sama. Mbak Airin bikin tali panjangnya 10 jengkal, Mbak Airin dipotong. Panjang talinya bakal sama nggak? Tidak sama ya. Beda. Jadi kenapa beda? Soalnya alat ukur yang digunakan di sini apa? Alat ukur yang digunakannya jengkal, bukan gunting, bukan gunting. Gunting alat untuk memotong, Mbak. Kalau jengkal itu yang digunakan untuk mengukur jengkal apa? Telapak tangan ya kan? Jadi telapak tangan yang digunakan. Nah, telapak tangan saya sama telapak tangan Mbak Airin
beda, ya kan? Jadi artinya yang tidak baku ini apa? Tidak standar, berbeda-beda, ya. Nah, jadi karakteristiknya secara totalnya begini. Yang tidak baku ini sifatnya pertama tadi ya, tidak standar. Kemudian yang kedua, tidak digunakan secara umum, jadi tergantung pada pengguna. Ya hasilnya tergantung tangan orangnya. Yang tangannya gede 10 jengkal berarti talinya panjang. Yang tangannya imut-imut 10 jengkal ya talinya jadi pendek gitu ya. Yang terakhir, tidak bersifat internasional ya. Nah, kalau misalkan kita jualan tali panjang 10 jengkal, ya jengkalnya orang Indonesia sama jengkalnya orang Amerika beda gitu kan. Nah, bagaimana dengan yang baku? Yang baku lawannya ya. Yang baku lawannya. Jadi yang baku pertama dia bersifat standar, tidak berubah wujud dan memiliki ketelitian tinggi. Maksudnya apa? Kalau saya ukur panjang 1 meter tali, kemudian saya potong, terus saya bawa ke Kaohsiung, tali itu akan tetap 1 meter gitu. Yang kemudian mudah dibuat replikanya. Nah, penggaris ya. Jadi penggaris itu bisa kita dapatkan dengan harga yang murah dan mudah didapatkannya di mana-mana kita bisa gunakan, sehingga misalkan saya minta panjang tali 1 meter di Taipei dikirim dari Kaohsiung, ya berarti nanti saya dapat panjang tali yang sama gitu ya. Yang ketiga ya tentunya bersifat internasional ya. Oke, saya kira materi hari ini saya cukupkan sampai sini ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita sudah belajar tentang besaran ya. Apa itu besaran? Coba. Apa itu besaran? Saya nunggu aja, nggak apa-apa ngetiknya lama. Ukuran fisik ya, ukuran fisik yang bagaimana itu satu kata kunci. Ukuran fisik yang dapat diukur, mantap. Dan secara kuantitas. Ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan dalam secara kuantitas. Oke, mantap. Gak apa-apa, yang penting 3 katanya tersebutkan. Jadi ada ukuran fisik, ada yang bisa diukur, dan ada bisa dinyatakan secara kuantitas. Kalau satuan, apa satuan? Kalau satuan apa satuan? Wih, baris kinone pakai bahasa ini nih, tingkat tinggi nih. Aku nggak ngerti nih. Oke, gini aja untuk ngecek.
untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman, saya kasih PR nggak apa-apa ya. Saya kasih PR nggak apa-apa kan? Ini nanti PR-nya saya upload ya di grup. Ini saya minta izin dulu nambahin waktu sedikit supaya bisa menjelaskan PR-nya apa. Oke. Soal pertama ya. Sebutkan 3 besaran yang 3 besaran beserta satuan dan alat ukurnya. Jadi ini nanti sama teman-teman dijawab dalam bentuk tabel ya. Jadi misalkan begini, ini ada nomor, kemudian ada nama besarannya, kemudian ada alat satuannya apa, kemudian contoh alat ukurnya apa. Kalau alat ukurnya lebih dari 1 boleh disebutkan 2 misalkan, atau 3, atau 1 juga nggak apa-apa ya. Nah jadi bisa dibuat tabel seperti ini. Nanti saya jelasin, tenang dulu. Jadi kayak gimana bikin tabelnya. Nah bisa dibuat tabel kayak gini ya. Nah bisa dipahami ya. Oke. Kemudian soal nomor 2. Sebutkan masing-masing satu contoh dari teknik pengukuran. Teknik pengukurannya ada berapa? Saya tanya. Teknik pengukuran ada berapa? Ada 3, sip ya. Jadi masing-masing satu contoh aja ya. Pengukuran jenis ke-1 satu contoh, pengukuran jenis kedua satu contoh, pengukuran jenis ketiga satu contoh. Masing-masing satu contoh aja. Nah, ini silakan jawabannya ya. Jawabannya silakan ditulis di kertas selembar. Alah. Walah, hilang. Gimana nih? Saya tulis ulang deh. Kacau ah. Sebutkan 3 jenis. Iya, hilang nih, saya tulis ulang. 3 jenis besaran dan besaran alat satuan dan alat ukurnya ya. Yang kedua nomor, jadi ditulisnya kayak gini: besaran, satuannya apa, kemudian alat ukurnya apa. Aduh, yang kedua, sebutkan masing-masing satu jenis contoh teknik pengukuran.
Nah, jadi begini. Nah, sebutkan masing-masing satu jenis contoh dari teknik pengukuran. Nomor 2, yang ketiga sebutkan 3 jenis besaran satuan dan alat ukurnya. Ngerti nggak soalnya? Soalnya bisa dipahami nggak? Nah, oke. Jadi nanti ini soal saya upload di mana, nggak usah dicatat dulu sekarang. Saya upload di grup sekalian sama video rekaman hari ini ya. Kemudian tugasnya dikerjakan di kertas selembar, ditulis jawabannya saja ya. Terus difoto pakai handphone ya. Cukup difoto dengan kamera handphone saja. Kemudian dikirim melalui inbox ya. Dikirim melalui inbox Facebook saya. Ya, jawabannya saja. Tapi yang nomor 2 ditulis ya. Teknik pengukuran anu contohnya ini. Teknik pengukuran B contohnya ini. Teknik pengukuran C contohnya ini, gitu ya. Paham ya? Oke, jadi ditulis di kertas selembar aja. Kemudian dikirim ke inbox Facebook saya. Kalau mau lewat email boleh juga. Emailnya emailnya itu ya. Ngumpulinnya kapan? Ngumpulinnya paling telat Senin depan jam 9 kurang 1 menit atau kelas sebelum dimulai. Nah, itu paling telat bonus. Jadi kalau yang ngumpulinnya jam 8 malam dapat bonus. Yang ngumpulinnya jam 9 lewat 1 menit nilainya tetap ada, nggak dikurangi, tapi nggak dapat bonus, gitu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup tentang PR-nya? Jelas? Nggak ada ya? Oke, kalau begitu saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi partisipasi teman-teman semua. Jadi kelasnya hari ini sangat aktif sekali, bagus, sesuai harapan saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.